Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kali ini saya, Samuel Barani, akan share pada saudara-saudari materi dari mata kuliah Spiritualitas 2, yaitu tentang hamba Tuhan dan seksualitas. Ya, hamba Tuhan dan seksualitas. Nah, seksualitas berasal dari kata seks yang artinya jenis kelamin. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti sebentar ini akan ada kata-kata yang mungkin kedengaran kurang enak. Namun karena ini materi pembahasan, jadi ya saya harus gunakan. Jadi demikian. Seksualitas berasal dari kata seks yang artinya jenis kelamin. Dari awal Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin, tidak lebih. Nah, jadi hanya ada laki-laki dan perempuan, tidak ada namanya waria dan segala macam, tidak ada. Hanya laki-laki dan perempuan Tuhan ciptakan. Jika ada mungkin orang yang mengatakan dirinya adalah waria dan apapun itu jenisnya saya tidak tahu, yang pasti itu adalah penyimpangan seksualitas. Penyimpangan seksualitas itu bisa terjadi karena ada dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Genetik ini kalau saudara mungkin saudara pernah pelajari di SMA tentang kromosom X dan Y. Saya juga kurang mengerti, tetapi kalau saudara paham, puji Tuhan. Genetik. Dalam kasus ini genetik bisa saja terjadi kecacatan. Nah, kalau cacat maka akan timbul penyimpangan. Makanya saudara bisa lihat ada orang dia tubuhnya laki-laki tapi kelakuannya seperti perempuan. Dari lahir, bukan karena dibuat-buat, namun karena dari lahir seperti itu. Nah, itu karena ada kecacatan genetiknya, saudara-saudara. Genetiknya cacat, sehingga bukan karena lingkungan, bukan karena ia membuat dirinya begitu, namun karena memang cacat. Jadi tubuhnya laki-laki namun sifatnya perempuan. Itu yang pertama, genetik. Genetik juga, atau mungkin karena orang tuanya seperti itu sehingga itu turun kepada anaknya. Ya, kalau genetik kalau genetik mau bagaimana lagi, karena memang sudah bawaan dari lahir. Itu yang pertama, genetik. Yang kedua, lingkungan. Nah, lingkungan ini paling sangat-sangat mempengaruhi kita, saudara-saudara. Ada orang dia dari lahir laki-laki tulen, cuma karena dia sudah besar, ia bergaul di lingkungan penyimpangan seks begitu. Pada akhirnya ia yang pertamanya laki-laki, tiba-tiba cara berjalannya, cara berbicara langsung berubah sama seperti perempuan karena lingkungan. Jadi hati-hati, hiduplah di lingkungan yang baik. Jika Anda hidup di lingkungan yang tidak baik, jangan bergabung dengan mereka. Jangan sampai Anda sendiri yang menyimpang. Ya. Nah, kembali ke pembahasan inti. Nah, seksualitas adalah rancangan Allah. Rancangan Allah. Allah menciptakan dua jenis seks. Allah menciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jika terjadi penyimpangan, maka berarti itu karena dosa. Nah, dosa dapat masuk dan merusak dalam genetik ataupun aspek-aspek yang tak kelihatan, bahkan serta lingkungan sekitar. Nah, jadi mengapa manusia bisa cacat? Karena dosa. Iya, karena dosa. Dosa itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, baik genetik bisa, sehingga orang yang mengalami cacat genetik itu semua karena apa? Karena semua manusia telah berdosa. Dosa dapat masuk dalam genetik, merusak genetik, apalagi di lingkungan, apalagi faktor-faktor lingkungan. Dosa kuat sekali di bagian situ. Nah, kembali lagi, seksualitas itu adalah rancangan Tuhan. Ada firman Tuhan tertulis, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah,
Mengapa harus bertambah banyak? Agar untuk menjalankan amanat Tuhan kepada manusia, yaitu apa? Yang pertama, menguasai alam. Kedua, mengelola alam. Yang ketiga, mengatur alam. Jadi menguasai, mengelola, mengatur. Ini Tuhan percayakan kepada kita, umat manusia. Nah, sehingga kalau hanya ada Adam dan Hawa saja, kalau hanya ada Adam sendiri, tentunya Adam akan kelelahan mengatur mengatur bumi ini. Namun karena ada Hawa, sehingga mereka dapat beranak cucu, akhirnya ada keturunan-keturunannya ke bawah yang dapat melanjutkan amanat Tuhan ini. Nah, ingat, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk apa? Untuk bertambah banyak, agar apa? Menjalankan amanat Tuhan. Ingat ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan katakan saja Yanto. Jadi laki-laki dan perempuan itu harus berpasangan. Tidak ada itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu penyimpangan, itu dosa. Ya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan merancang seks yang ada pada diri kita. Bahkan Tuhan juga merancang hubungan seks. Buktinya alat kelamin laki-laki dan perempuan itu tepat. Laki-laki kalau dengan laki-laki tidak akan, kalau bahasa Indonesia Timur, bahasa pasar Indonesia Timur, tidak akan baku dapa. Begitu juga dengan perempuan, tidak akan baku dapa. Namun kalau laki-laki dengan perempuan berpasangan, maka pas. Udah, jangan lama-lama bagian sini, lanjut ke bagian berikut. Tuhan juga merancang sehingga hubungan seks itu terasa nikmat. Mengapa demikian? Kalau tidak nikmat, bisa jadi tidak ada orang yang mau berhubungan seks. Mengapa? Karena seks itu melelahkan. Melelahkan. Orang sebelum berhubungan seks masih kuat-kuat, namun ketika telah berhubungan seks dan telah selesai, maka ia akan merasa lelah. Seks itu melelahkan, saudara-saudara. Nah, jadi jika tidak nikmat, maka tidak akan pernah dilakukan oleh manusia. Nah, Tuhan tahu, sehingga ia memberikan, Tuhan merancang sehingga seks itu terasa nikmat atau menyenangkan. Yang pertama, seks itu melelahkan. Yang kedua, seks berdampak menyakitkan, khususnya bagi wanita. Wanita setelah berhubungan seks terjadi kehamilan. Nah, ketika melahirkan, maka sang wanita akan merasakan rasa sakit. Iya, akan merasakan rasa sakit ketika melahirkan. Lalu yang ketiga, seks menyusahkan. Ketika orang sudah mempunyai anak, tentunya ia berumah tangga. Mengatur rumah tangga itu sulit, saudara-saudara. Tidak semenyenangkan yang anak-anak muda pikirkan. Itu menyusahkan, sehingga Tuhan merancang agar hubungan seks terasa nikmat. Karena apa? Ya karena tiga ini. Seks itu melelahkan, seks itu berdampak menyakitkan, dan seks itu menyusahkan. Nah, di sisi lain, kenikmatan ini kalau tidak dikontrol, maka akan menyebabkan dosa dan penyimpangan seksualitas. Jadi pentingnya penguasaan. Nah, mengapa ada seksualitas? Mengapa Tuhan merancang seksualitas? Untuk berketurunan. Nah, namun hal ini harus dilakukan pada waktu dan situasi yang tepat. Kapan situasi yang tepat itu? Ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah, berarti Anda sudah boleh berhubungan. Namun kalau belum, berarti belum bisa. Nah, pernikahan adalah rancangan Tuhan untuk menggabungkan dua potensi berbeda untuk melaksanakan visi dan amanat Tuhan. Nah, pernikahan kan antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini dari orang tua yang berbeda, kelebihannya, potensi juga berbeda. Nah, di pernikahan ini akan digabungkan jadi satu, akan menjadi rumah tangga baru. Potensi ini bergabung menjadi satu, agar dengan menggabungkan dua potensi ini untuk melaksanakan visi dan amanat Tuhan,
yang lebih baik lagi tentunya. Nah ya, jadi saudara-saudara, inilah materi yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Terakhir, karena hubungan seks ini baru dapat dilakukan setelah menikah, berarti kalau yang belum menikah belum bisa. Nah, bagi yang belum menikah, yang bagi sudah punya pasangan, apa sudah yakin dengan pasangan saat ini? Kalau belum yakin, jangan dulu panggil mama papa dan segala macam lainnya. Jangan. Baru jangan kasih harapan. Kalau belum yakin, jangan kasih harapan. Kasihan dia. Sudah berharap, ujung-ujungnya malah ditinggal. Lalu yang terakhir, jangan mengambil atau memberi sesuatu yang berharga dari hidupmu. Belum yakin, sudah memberi yang paling penting dalam hidup. Ya, jadi hati-hati ya saudara. Jadi inilah yang bisa saya berikan kepada saudara-saudara sekalian, kiranya dapat menambah pemahaman dan dapat memberkati saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.